Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sama berbahagia, jumpa lagi di channel Sulbar Belajar bersama tutorial Google Classroom. Oke Bapak Ibu sekalian, para pendidik, di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan papan tulis online secara interaktif. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita belajar secara klasikal, itu kita menulis di atas papan tulis, kemudian menjelaskan kepada siswa, terus siswa kemudian satu-satu mungkin disampaikan untuk mengerjakan mungkin tugas di atas papan tulis kita. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba memindahkan kelas itu, papan tulis itu ke dalam papan tulis secara online yang interaktif, di mana kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan, kemudian menulis di papan tulis, sembari kemudian siswa itu bisa mengikuti dari rumah mereka atau di mana saja. Kemudian siswa bisa juga menulis di papan tulis yang Bapak Ibu buat secara interaktif. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, jika video ini atau channel Sulbar Belajar ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, silakan di like, kemudian di share dan di subscribe. Semoga Bapak Ibu guru yang lain juga bisa memanfaatkan channel Sulbar Belajar ini, belajar bareng Google Classroom. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Yang pertama bahwa Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan papan tulis online, yang kita lakukan dulu adalah kita masuk di menu aplikasi. Jadi Google ya, salah satu aplikasi atau tools yang kita gunakan nanti adalah aplikasi namanya Jamboard. Jadi aplikasi Jamboard ini adalah salah satu aplikasi yang disiapkan oleh Google untuk Bapak Ibu bisa menjelaskan di papan tulis secara online. Nah sekali lagi ini adalah aplikasinya adalah Jamboard. Nah bagaimana cara memanfaatkan Bapak Ibu sekalian? Caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk di kelasnya masing-masing ya. Contoh ini sekarang saya masuk di kelas 10 TKJ 1 ini, berarti saya masuk di Google Drive-nya saya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk di Google Drive-nya. Saya kira masuk Google Drive, tinggal Bapak Ibu klik aplikasi Google, kemudian pilih Drive. Nah, selanjutnya pilih drive saya, terus masuk di Classroom dan pilih 10 TKJ 1. Jadi disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian tinggal membuat satu folder. Misalnya foldernya adalah Jamboard ya. Nah saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat folder itu tinggal klik baru, kemudian pilih folder, terus pilih Jamboard ya. Saya kasih huruf besar semua, Jamboard buat, atau Bapak Ibu tulis papan tulis lah atau apalah, terserah Bapak Ibu semua. Nah sekarang tinggal kita buka Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya adalah di dalam sini kita akan menyimpan semua nantinya papan tulis interaktif yang Bapak Ibu buat ya. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan keberapa itu. Nah kemudian salah satu kelebihan dari aplikasi Jamboard ini adalah apa yang Bapak Ibu tulis di papan tulis itu akan tersimpan. Jadi nanti suatu waktu siswa membutuhkan catatan kita di pertemuan itu mereka bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita bagaimana cara membuatnya? Tinggal nanti Bapak Ibu klik baru ini. Ya saya ulangi, klik baru, kemudian pilih lainnya, terus pilih Google Jamboard. Oke. Nah kemudian klik buat dan bagikan. Nah kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu sekalian. Nah ini sudah tampil tampilan Jamboardnya, papan tulisnya kita. Nah yang pertama, langkah pertama dulu adalah Bapak Ibu sekalian, kita memberikan nama file. Di sini adalah ada Jam tanpa judul. Jadi ini kita klik kemudian masukkan nama filenya. Contoh ya, misalnya kita pakai pertemuan 1 KD 3.1 instalasi sistem operasi jaringan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian saya oke. Nah, ini sudah tertulis nama filenya. Dan ini Bapak Ibu sekalian akan masuk di folder tadi. Ya, ini dia. Pertemuan 1 KD instalasi sistem operasi jaringan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang Bapak Ibu tulis di papan tulis ini, itu akan tersimpan, terekam secara otomatis di Google Drive-nya kita. Jadi nanti suatu waktu siswa bisa memanfaatkan apa yang Bapak Ibu tulis di papan tulis selama Bapak Ibu tidak menghapusnya. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan lagi adalah tool yang kita manfaatkan. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada latar belakang adalah Bapak Ibu bisa mengganti. Ini kan putih polos, bisa diganti dengan bentuk titik-titik seperti ini. Oke.
Kemudian ada juga dalam bentuk aturan yang bergaris kayak seperti kertas bergaris. Kemudian ada persegi seperti ini. Kemudian ada grafik yang biasa mungkin Bapak Ibu gunakan guru matematika dalam menggambar grafik ya. Kemudian ada juga yang berwarna seperti ini. Kemudian ada yang black. Oke. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke putih. Ini ada hapus frame. Jadi hapus frame ini adalah menghapus isi daripada yang Bapak Ibu tulis di papan tulis ini secara keseluruhan. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah di bagian sebelah kiri ini ada gambar pulpen ya, pena ini. Ini bisa kita ganti dengan cara klik, lama, tahan ya. Ya, di bagian sini ada tanda panah, kita klik. Nah, di sini ada pena, kemudian ada spidol, ada stabilo, dan ada kuas. Tinggal Bapak Ibu nanti memilih apa ini. Ya, sebagai contoh misalnya spidol ini, pena ya, pena dulu. Saya tulis seperti ini. Oke, kemudian saya ganti coba dengan spidol ya. Oke, gimana sih perbedaannya? Nah, ini agak tebal ya kalau spidol. Terus ini ada stabilo. Stabilo mungkin ada semacam penandaan kalau yang penting ya. Oke, ada yang penting mungkin ya. Kemudian ini kan warnanya bisa diubah, misalnya warna kuning ya. Ada mungkin catatan penting yang akan kita stabilo. Kemudian kuas ya, kuasnya juga ini seperti ini. Warnanya Bapak Ibu bisa ganti di bagian bawah. Jadi ini adalah warnanya Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya tentu kalau misalnya papan tulisnya warna putih ya jangan pilih warna putih karena pasti nggak kelihatan. Ya kan? Kecuali kalau misalnya tadi di latar belakangnya Bapak Ibu ganti dengan warna yang lain, misalnya warna biru, bisa menggunakan warna putih. Ya kan? Oke, saya ganti dengan spidol misalnya ya. Nah, seperti ini. Atau Bapak ganti dengan warna hitam, lebih kentara lagi kan? Nah, oke. Nah, lanjut saya kembalikan ke warna latar belakang putih. Oke. Nah, kemudian ini sekali lagi saya jadikan warna hitam. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah ada hapus ini, eraser ya. Nah, ini bisa menghapus. Nah, bedanya dengan yang hapus frame, kalau hapus frame itu semuanya habis nih. Ya, semuanya terhapus. Ya kan? Nah, kalau yang hapus yang ini itu hanya sebagian saja. Mana yang kita mau hapus di objek-objek tertentu. Ya. Kemudian ini adalah memilih atau seleksi ya, menyeleksi. Kemudian ada stick note ini. Jadi mungkin ada catatan-catatan penting ya. Catatan penting yang Bapak Ibu tulis atau pengertian atau definisi yang Bapak Ibu akan tampilkan dalam papan board kita. Papan tulis kita ya. Seperti ini saya ketik ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengganti warna-warnanya. Ya, dan seterusnya. Oke, warna backgroundnya ini bisa diganti. Ya. Oke, simpan contoh ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa dikasih besar. Ya. Kemudian ini juga bisa dibuat miring-miring ya. Ini mungkin cocok buat bahasa Indonesia juga. Jadi bukan cuma mata pelajaran apa ya. Papan tulis ini digunakan oleh semua mata pelajaran ya. Tidak mesti harus mata pelajaran tertentu. Nah, misalnya Bapak Ibu bahasa Indonesia mungkin menyampaikan ke siswa nanti untuk membuat puisi dalam bentuk seperti ini. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai mading sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ada mungkin kita tempel-tempel ini bisa diduplikat ya, gandakan. Diedit lagi boleh, isinya diedit. Ya, warnanya mungkin diganti juga boleh. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai mading online sebenarnya Bapak Ibu. Karena bisa juga memasukkan nanti gambar. Nah, bagaimana cara masukkan gambar Bapak Ibu? Nah, di bagian bawah sini ada gambar. Tambahkan gambar. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload langsung dari laptopnya atau bisa ngambil dari Google Gambar ya, atau bisa dari Google Drive yang sudah ada, atau di foto yang Bapak Ibu punya koleksi ya. Oke, saya pakai misalnya saya pakai di Google Gambar. Ya, misalnya saya masukkan gambar apa ya, mobil misalnya. Oke, saya cari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, misalnya ini. Ya, pilih. Ya, kita tunggu beberapa saat nanti akan muncul gambar mobil ini. Nah, ya kan Bapak Ibu? Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan letaknya di mana. Ya, jadi sekali lagi ini bisa digunakan sebagai mading sebenarnya Jamboard ini juga bisa sebagai papan tulis biasa. Nah, selanjutnya adalah ada bagian bawah ini ada laser ya. Laser ini pointer. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan sesuatu ya mungkin perlu dilingkar-lingkari kayak gini. Oke, ikan hilang ya. Jadi kayak seperti pointer saja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kita masih berada di frame 1. Jadi
papan tulis ini bisa berbentuk kayak seperti kertas plano yang banyak itu ya Bapak Ibu ya, atau papan tulis yang memiliki beberapa halaman itu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, jika misalnya ini sudah full, ya tidak perlu dihapus Bapak Ibu, supaya nanti ada catatan buat siswa. Jadi yang penting ini di halaman 1 jangan dihapus sehingga nanti siswa bisa membukanya seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa file ini bisa dimanfaatkan siswa pada saat Bapak Ibu sudah selesai mengajar, dan di hari yang lain mungkin siswa butuh melihat kemarin, oh mungkin ada agak-agak lupa mungkin ya, tidak dimengerti, sehingga kemudian Bapak Ibu siswa kita bisa memanfaatkan file yang ada di Jamboard ini. Itu otomatis bisa mereka manfaatkan. Nah, sekarang kita masuk di halaman yang kedua atau frame yang kedua atau papan tulis yang kedua. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu klik di bagian atas ini, buat frame. Ya, create frame. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu bikin lagi materi. Ya, misalnya menulis 20 ditambah 1 sama dengan, ya sebenarnya Bapak Ibu lebih bagus menggunakan mouse ya. Ini kebetulan saya tidak menggunakan mouse, tapi menggunakan touchpad yang ada di laptop ya. Nah, ya misalnya saya mau hapus ya, mungkin kurang bagus nih, saya hapus ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya pemanfaatannya terkait dengan penulisan, misalnya 20, oke, tambah 1 sama dengan. Nah, kalau misalnya sudah full lagi ya silakan Bapak Ibu tambah lagi frame-nya. Jadi bisa Bapak Ibu berapapun halaman ke belakang sini bisa kita tambah. Ya, silakan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong jangan dihapus kalau ini sangat penting, karena kenapa? Siswa bisa memanfaatkan nanti pada saat pada saat Bapak Ibu sudah meninggalkan pelajaran ini, pertemuan ini. Mungkin beberapa hari kemudian siswa masih butuh karena ada mungkin yang kurang dipahami, dan bisa melihat dari papan tulis yang Bapak Ibu buat secara online ini. Oke, tambah lagi misalnya ya. Kita ubah latar belakangnya misalnya di sini model seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bervariasi ya. Misalnya di awal halaman 1 ini, frame 1 ini latar belakangnya putih. Terus halaman kedua misalnya kita pasang mungkin yang titik-titik. Itu boleh. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya halaman ini, latar belakang ini bisa kita manfaatkan, misalnya kayak menggambar apa itu, ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi ini adalah papan tulis yang kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan, sembari menjelaskan kemudian menulis juga di papan tulis ini, yang kemudian siswa nanti bisa melihat secara real time online nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara agar siswa nanti bisa melihat yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu tulis di papan tulis. Nah, nanti di part selanjutnya kita akan bahas bagaimana memanfaatkan Jamboard di dalam classroom-nya kita, sehingga kemudian siswa bisa melihat apa yang Bapak Ibu tulis secara interaktif online, secara real time. Kemudian juga siswa itu bisa menulis di papan tulis pada saat Bapak Ibu persilakan untuk menulis di papan tulis interaktif yang Bapak Ibu buat ini. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di part selanjutnya. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu jika video ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe. Semoga bisa berberkah buat Bapak Ibu semua dan para pendidik secara keseluruhan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.